Dunia deket dilewatin gitu. Sementara taskil di satu tempat itu untuk daerah situ. Ini malah Masya Allah, nggak tahu biar dapat Masya Allah apa gimana. Yaitu kadang sampai orang Makomi mau belanja nggak bisa. Kenapa? Motornya masih di bawah khususi. Kelihatan keren gitu. Khususi pakai motor 50 kilo nggak pulang-pulang. Astagfirullahaladzim. Nah makanya yang Allah Ta'ala kehendaki, walladzina jahadu fina. Masyayikh kita menyampaikan jahadu itu gimana, mujahadah itu gimana. Untuk zaman sekarang kita dalam dakwah, mujahadah adalah berjalan di atas tertib. Itulah mujahadah. Itulah mujahadah. Sebab kalau mujahadah diartikan susah payah, Mbak, sekedar itu tanpa aturan, itu maaf, rahib itu lebih susah payah. Yang menjumpai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang bertahun-tahun gak keluar rumah, badan sampai kurus kering. Apa kata Sayyidina Umar? Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Lebih mujahadah, Pak. Biksu rahib lebih mujahadah. Maka mujahadah jangan diartikan sekedar kelihatan susah payah. Enggak cukup segitu gitu. Enggak cukup segitu. Tapi kata para masyayikh dalam dakwah, mujahadah itu berjalan, berjuang sesuai tertib. Ini tafakur enggak mencukupi, pulang. Ya udah, itulah mujahadah. Itulah mujahadah. Hadirin rahimakumullah. Maka kita berdakwah, mengajak dari makhluk pada Khalik, dari makhluk pada Allah, ta'aluk pada Allah, hubungan dengan Allah, cinta pada Allah, rindu pada Allah, belajar pasrah pada Allah, yakin pada Allah. Sebab ini kebaikan umat ini di awalnya dari sini, bil yakin wazud, atau bizuhdi wal yakin, zuhud dan yakin. Ini awalnya, Pak. Dan kebalikannya, wa yahliku akhiruha bil bukhli wal amal. Dan binasa akhir umat ini dengan kebakilan dan panjang angan-angan. Makanya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal beliau memulai dakwah, maka ayat-ayat yang turun adalah syai'un minal mufassal, surat-surat mufassal, surat-surat yang pendek. Fihi dzikrul jannati wan nar, bercerita tentang surga dan neraka. Sebab untuk zuhud ini enggak mudah, Pak. Untuk zuhud ini tidak mudah. Mengeluarkan kecintaan pada dunia dari hati. Sementara kenyataannya kita hidup di dunia, makan barang dunia, minum barang dunia. Sudah begitu Allah firmankan sendiri, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Itu pun sudah Allah beritahukan. Dihias, Pak, dunia ini dihias untuk menguji ini. Linabluhum ayyuhum ahsanu amala. Sementara kalau kita pengen baik, pertama adalah munculnya zuhud dalam hati, bukan perjuangan, Pak. Kalau malaikat zuhud maklum, karena enggak diletakkan cinta dunia dalam hati. Udah enggak tertarik memang. Tapi ini fitrah kita, punya nafsu, punya syahwat. Udah oleh Allah Ta'ala dites. Siapa yang lolos? Yang punya yakin, punya zuhud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menzuhudkan para sahabat, dibawanya kemana? Dibawanya ke akhirat. Sehingga melihat dunia ini kecil, tidak menarik. Kenapa? Karena yang nampak adalah akhirat. Nah, kita kan akhirat belum nampak, dunia di depan mata. Lu gimana bisa zuhud gitu? Begitu keringnya pembicaraan kita tentang akhirat. Begitu keringnya majelis-majelis kita jadi cerita akhirat, cerita surga, cerita neraka, cerita mahsyar, cerita kubur. Sehingga umat secara umum dengan namanya kehidupan ba'dal maut,
Itu betul-betul gak tahu, Pak. Gak ngerti. Nah, kita yang mestinya menjadi agen-agen menyebarkan ini pun, kalau kita gak punya terus mau cerita apa? Bahkan Masya anjurkan, tatkala kita keluar jalan Allah Ta'ala, di waktu-waktu taklim infiradi kita, bacalah fadilah sedekah, bacalah hayatus sahabah. Dengan fadilah sedekah itu, untuk mendidik sifat zuhud tadi, membuat kita cinta pada surga, cinta pada akhirat. Ini perlu perjuangan panjang tadi, karena memang Allah Ta'ala ciptakan kita itu punya nafsu, punya syahwat, punya keinginan, punya keperluan. Dan dunia Allah Ta'ala desain dengan penuh zinah, penuh perhiasan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala utus para anbiya alaihi wassalatu wassalam untuk mencontohkan bagaimana membelokkan hati manusia. Dan begitu ajibnya, seluruh umat yang didatangi Nabi datang memberikan hanya satu resep. Mereka berdakwah, mengajak orang ibadah pada Allah, sudah. Padahal tiap umat, tiap kaum punya problem yang berbeda, punya masalah berbeda. Kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam bangga dengan mayoritasnya. Kaum Nabi Hud alaihi salatu wassalam, kaum Ad bangga dengan kekuatan fisiknya. Kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam sudah begitu rusak moralnya. Kaum Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam, kaum Madyan berantakan cara muamalahnya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam punya PR, Masya Allah. Ada Haman, ada Qarun, ada Fir'aun, macam-macam. Dan ajibnya semua permasalahan tadi Allah Ta'ala selesaikan, berikan senjata hanya satu pada para anbiya. Senjatanya apa? Dakwah. Kurang lebih 27 juz dalam Al-Quran. Itu ada cerita Nabi Musa, ada cerita Bani Israel. Nah, Nabi Musa alaihissalatu wassalam diceritakan dalam Al-Quran betapa banyak PR beliau, betapa banyak problem yang beliau hadapi. Ada Fir'aun, bukan hanya mengaku Tuhan untuk dirinya sendiri, tapi menzalimi umat, menzalimi Bani Israel. Bani Israel direndahkan, diturunkan, dianggap budak, jadikan kacung-kacungnya, jadikan budak-budaknya. Itu Fir'aun. Ada Haman. Nah, kalaulah kita nggak punya panduan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kan kita bingung gimana menyelesaikan masalah begini. Mungkin pikiran kita akan siapkan pasukan tempur, siapkan persenjataan dan lain. Ternyata Allah Ta'ala enggak. Senjatanya apa? Dakwah, udah. Untuk menyelesaikan semua masalah ini dakwah. Menyadarkan Fir'aun dengan dakwah, mengentaskan Bani Israel yang sedang dihina, diinjak-injak secara sosial dengan dakwah juga. Menyelesaikan masalah ekonomi Bani Israel dengan dakwah juga. Dengan satu aja, dengan dakwah. Selesai enggak? Selesai enggak masalahnya? Selesai, Pak. Ini udah selesai masalah yang bagi bangsa manapun ini masalah besar. Dengan dakwah Allah selesaikan. Loh, kita punya masalah-masalah kecil, gak yakin bahwa dengan dakwah selesai. Loh, terus gimana gitu? Barang apapun, kalau gak utuh itu menyusahkan, Pak Imam. Ya, kita punya mobil lengkap, kan membantu ini fasilitas. Mau berangkat, mau pergi, bawa barang, enak pakai mobil. Begitu di jalan tol, ban meletus, seret gak bawa. Gimana coba? Ditinggal sayang, disetir gak bisa. Yang asalnya membantu jadi beban. Hanya karena bannya meletus satu. Mau ditinggal sayang, gimana nanti? Kalau praktis, naik bis misalnya, keluar dari tol ke rest area atau gimana? Bisa. Tapi ini ditinggal sayang, dipakai nggak bisa, menyusahkan. Kenapa? Karena nggak sempurna. Nah,
kita introspeksi diri kita sendiri. Jangan-jangan dakwah jadi beban bagi saya berat itu karena dakwahnya nggak sungguh-sungguh. Karena dakwahnya masih setengah-setengah. Iya, enggak. Terus jangan. Jalan, enggak. Ya, kita masak nasi setengah matang juga jadi penyakit. Dinikmati. Enggak nikmat, dibuang, ada harganya. Nah ini dakwah kalau setengah-setengah begitu juga. Rahimakumullah. Maka para anbiya alaihi salatu wasallam diceritakan dalam Al-Qur'anul Karim, selalu problem mereka selesai dengan dakwah. Lihat Fir'aun dengan anak buahnya, dengan tentaranya, dengan kekayaannya, dengan kerajaannya, dengan semuanya. Nabi Musa hadapi dengan apa? Dengan dakwah. Dikenalkan Allah, tatkala dikenalkan Allah, lalu menentang, baru Allah Ta'ala turun tangan, kan gitu. Jadi Fir'aun ngaku Tuhan itu sudah lama sebenarnya. Ngaku Tuhan itu sudah lama, tapi belum turun siksa. Karena belum ada bentrokan dengan da'i. Belum ada bentrokan dengan orang yang Allah Ta'ala utus untuk memperkenalkan Allah. Mama kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Enggak turun azab dulu, Pak. Dikirim rasul, dikirim orang mengajak pada Allah. Begitu menentang, maka Allah yang turun tangan. Kan begitu. Makanya tatkala mulai Ilyas rahimahullah mulai dakwah, ulama ketakutan. Ini judulnya dakwah. Seperti dakwahnya para anbiya alaihi salatu wasallam. Maka para ulama zaman itu yang merasa ketakutan apa? Wahai Hazrat, ini kalau engkau datang pada umat, lalu mereka enggak siap dan menentang, kami khawatir ada Allah yang turun. Ini bukan orang yang sedang dakwah. Ulama-ulama pengamat menyimpulkan begitu. Karena begitu kuatnya dakwah ilallah ini, orang menentang Allah yang turun tangan. Wahai Maulana, kalau engkau dakwah pada umat, apa enggak khawatir mereka enggak paham menentang terus turun azab Allah? Kita yang dakwah belum yakin dengan pertolongan Allah. Nah, terus gimana ini? Atau kita merasa, naudzubillah ya, atau merasa kita punya bargaining, posisi tawar menawar dengan Allah. Allah firmankan dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum. Jadi siapa dulu yang action? Allah dulu atau kita dulu? Kan kita dulu. In tansurullah, kalau engkau tolong agama Allah, baru Allah yang surkum. Dan seringkali kita kan dibalik gini, ya Allah tolong dulu dong, baru saya berangkat tuh. Ayatnya juga begitu. Ayatnya juga begitu. Kita jangan ngatur Allah gitu. Actionnya belum minta pertolongan dulu baru mau berangkat. Ya Allah, saya sih pokoknya ditolong dulu deh. Kalau udah ditolong nanti saya berangkat. Kalau enggak ya jangan nyuruh saya keluar. Enggak, soalnya kan begitu. Seolah-olah. Sementara ayatnya enggak begitu. In tansurullah yansurkum. Jadi penuhi syarat dulu gitu. Penuhi syarat dulu, action dulu, ada gerak dulu, ada bukti dulu kita menolong agama Allah. Baru jawabnya ada syarat dijawab. Yang surkum, Allah pasti menolong kalian. Kita kan sudah dengar ayat ini mungkin berapa puluh tahun yang lalu. Tapi untuk yakin itu perlu perjuangan. Dan memang nggak ada manusia yakin stabil kayak malaikat, nggak ada. Naik turun. Makanya diperlukan suasana, ketemu lagi, istima, jur, malam markas dan sebagainya untuk menjaga suasana. Ya setiap sahabat Hanzalah radhiyallahu anhu, apa keluhan beliau? Nafaqah Hanzalah munafik ini. Itu sahabat. Sahabatnya siapa? Sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjauhan dari Nabi, merasa imannya turun. Loh, kita nggak habis pikir, kok bisa-bisanya merasa pede, malah markas nggak datang tuh merasa nggak gimana gitu. Menyedihkan. Apa kita nggak khawatir dengan turunnya iman kita? Oh, kalau saya sih
nggak terkesan soal keadaan, insya Allah aman. Loh, yang jamin itu siapa emangnya? Ini sahabat Hanzalah merasakan turunnya iman tatkala jauh dari Nabi. Semestinya, Pak, semestinya kita ini sepekan nggak ketemu dengan suasana iman tuh ada kerinduan gitu. Duh, masya Allah, kapan melamarkan? Udah masuk 2 hari lagi, kirain sekarang Kamis, gitu. Mana ada rasa kerinduan begitu? So ini keperluan rohani, Pak. Keperluan rohani. Lihat aja orang-orang dunia yang punya hobi rutin, Pak. Ada yang hobinya tenis, misalnya, hobinya jogging, misalnya, hobinya fitness dan sebagainya. Kelewat sehari, aduh, kelewat kemarin nggak fitness, udah gelisah, Pak. Maka jangan sampai kita ini da'i ilallah, mengajak orang pada Allah, malam markas tiba masanya, nyantai gak gimana-gimana. Gak berpikir datang, apalagi ngajak orang lain datang. Istighfar insya Allah. Banyak istighfar, kan sering bolos ini. Lihat Allah Ta'ala selesaikan masalah dengan dakwah. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, Fir'aun dan bala tentaranya selesai dengan dakwah. Itu Bani Israel. Ulama katakan Bani Israel itu orang yang paling suka ngeyel. Tapi tatkala mereka dibawa ke zaliman Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam mendapat perintah dari Allah, waj'alu buyutakum qiblah wa aqimus shalah. Jadi umatnya Nabi Musa alaihissalam semestinya mulaikan ibadah itu hanya di tempat ibadah mereka, di ma'abid mereka, di soma'ah mereka, di sinagog mereka. Tapi kondisi waktu itu lain. Allah Ta'ala perintahkan, Allah Ta'ala izinkan menjadikan rumah mereka sebagai musola-musola. Karena mau keluar nggak boleh, mau kumpul nggak boleh. Waqimus sholah, dan tegakkan sholat. Udah itu aja perintahnya. Maka kata para ulama menjelaskan ayat ini, bahwa waktu itulah Bani Israel semuanya taat, semuanya sepakat, semuanya mengamalkan perintah Nabi Musa alaihissalam, semuanya mengerjakan sholat. Allah Ta'ala selesaikan. Allah Ta'ala binasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu apa? Kam tarku min jannati uyun wa zuru'i wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalika warathnaha qauman akharin. Berapa banyak taman, sungai, istana-istana dan harta benda dan lain-lain. Persawahan, perkebunan, rumah-rumah mewah. Dan rumah mewah dengan isi-isinya juga. Dengan isinya juga, kan orang Kipti, orangnya Fir'aun, laki-laki tenggelam semua. Tenggelam semua. Di rumah tinggal apa isinya? Para wanita. Sehingga wanita-wanita yang dulu adalah bos-bos mereka, tuan-tuan mereka, jadi istri mereka. Makanya dalam syariat Nabi Musa alaihissalam, seorang boleh menikah sampai 10 karena kondisi kayak gitu tadi gitu. Allah selesaikan, Pak, dengan dakwah. Dakwah kerjakan, sholat semuanya sepakat, selesai masalah. Makanya mau saya sampaikan bahwa ada satu aib besar, satu orang pernah 4 bulan di rumahnya ini ya, bukan lagi safar lain, di rumahnya. Lalu setelah imam assalamualaikum warahmatullah, ini ada rukun 4 bulan masih berdiri melanjutkan sholatnya. Maka ini orang menelanjangi dakwah. Kalau ada yang pernah istighfar, Pak, di makominya sendiri kok bisa masbuk? Kalau safar itu dimaklumi, kalau safar itu. Ini di rumahnya sendiri. Tahu-tahu masbuk. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah di sini nggak ada, Pak. Sekarang
Nggak tahu kalau di rumahnya. Sebab setelah kita jadi dai, mau nggak mau karena kita punya nisbat dengan dakwahnya Rasulullah SAW, kita ini dianggap orang mulia karena mencontoh orang mulia. Satu sisi kenikmatan, satu resiko. Maka jangan sampai ibadah pun belang bentong, ibadah pun tidak bisa jadi contoh. Jangan sampai misalnya naudzubillah sholat berjamaah malah balapan sama imam. Loh, imam baru mau sujud ini udah nyosol duluan sujud. Ini gimana ini? Ya semangat tapi sholat bukan untuk balapan. Gimana belajar menikmati sholat, merasakan kelezatan dalam sholat? Kita masih jauh dari Sayyidina Utsman radhiyallahu an, Sa'id bin Jubair radhiyallahu an, yang sholat 1 rakaat, 1 hataman, masih jauh. Tapi minimal bagaimana kita sholat itu merasakan kelezatan. Dari Allahu Akbar sampai salam merasakan kelezatan. Ini pun mujahadah. Tapi kan kita belajar yakin dari mal pada amal. Dengan amal Allah selesaikan masalah. Dengan amal Allah selesaikan masalah. Ini belajar yakin lagi. Rahimakumullah. Tadi secara istimai, satu kaum Bani Israel yang ditimpa masalah bersamaan, dizalimi, ditindas, direndahkan, dihina, selesai dengan sholat. Nah kita ini oleh Allah Ta'ala sudah dijanjikan dengan sholat Allah selesaikan masalah. Dan sudah contohkan bagaimana dalam fadilah amal penuh kisah-kisah itu. Kisah Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kisah orang yang jadi kuli, ya, jadi kuli naik apa? Naik keledai. Terus ternyata yang numpang siapa? Perampok. Ini kan bukan kisah untuk dinikmati gitu, tapi kisah dihayati dan diamalkan. Kalau bukan kita yang mulai, terus siapa? Rahimahullah. Kita merindukan kembali saat-saat awal-awal dulu sebelum zaman istiqbal. Ya. Sebelum zaman istiqbal, Masya Allah, jemaah keluar, tiap malam kedengaran suara tangis di pojok-pojok. Malam markas sekarang merasa nggak punya teman, dicurigai, dipojokkan, maka malam markas penuh tangisan di pojok-pojok. Pasti banyak di sini yang mengalami zaman itu. Apa nggak kangen zaman itu diulang lagi? Sampai beli senter taruh di sini untuk baca Quran, Masya Allah. Kadang beli lilin zaman dulu untuk baca Quran. Betapa memang suasana mujahadah, Masya Allah, kelezatan dalam hati. Sholat terasa nikmat, doa mudah nangis, baca Quran terasa subhanallah, lezat. Nah padahal amalnya sama, amalnya gak berubah. Loh, kenapa kok rasanya jadi beda sekarang? Zaman-zaman sebelum zaman istiqbal itu orang kadang keluar 3 hari, ya, pulang 3 hari, itu udah tahu-tahu pengen jadi wali. Ini pulang 3 hari, Pak. Banyak zaman-zaman sebelum istiqbal dulu pulang 3 hari, langsung pulang ke rumahnya, cium kaki ibunya, pamit. Loh kemana? Saya mau itikaf terus di masjid saja. Baju masukin ke koper, pindah ke masjid. Loh kenapa nak? Udah pengen dekat dengan Allah saja. Kita di dunia sebentar mah, biar saya di akhirat, persiapan akhirat di masjid. Gak pulang-pulang. Banyak kejadian begitu tuh, banyak dulu. Karena merasakan kelezatan. Kalau keluar 3 hari merasakan kenikmatan, hidupnya berubah.
Na'udzubillah kalau kita jumpai orang keluar 40 hari pulang nggak ada perubahan. Bahkan 4 bulan pulang nggak ada perubahan. Apa ini masalahnya? Gitu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala gak mungkin ingkar janji. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Di sini kan dua. Jahadu mujahadah, ikut tertib kalau kata Masyaikh. Fina untuk Allah. Kalau dua syarat ada yang ditinggalkan ya, janji Allah gak ditunaikan. Lanahdiyannahum subulannya gak Allah tunaikan. Mujahadah ikut tertib, ikut arahan, dan karena Allah. Ini diomongkan mudah, prakteknya tidak semudah itu, Pak. Maka perlu kita perbarui lagi niat kita, cara kita, kembali ke cara lama dulu. Sehingga merasa betul-betul bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Rahimakumullah. Tatkala itu kita bina, maka baru kelezatan ibadah kita dapatkan. Nikmatnya zikir, nikmatnya baca Quran, Masya Allah. Sebab zaman istiqbal ini, kalau kita tidak hati-hati, Allah, bahaya. Memang banyak kemudahan, memang. Tapi kita lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman beliau istiqbal besar-besaran, harta datang berlimpah. Justru beliau perketat kehidupan beliau, keluarganya dan rakyatnya. Untuk dikontrol betul. Kalau dia gak sadar kepleset. Beliau zuhudkan dirinya, beliau warokkan dirinya. Nah, bagaimana kita di zaman istiqbal berlaku seperti itu? Saya ingat almarhum Salafi rahimahullah sering bayangkan bahwa tidak mustahil orang sebelum keluar dan setelah keluar imannya justru turun setelah keluar. Kenapa begitu? Sebelum keluar gak kenal siapa-siapa, karbon 3 hari, ada masalah sholat, ada anak sakit sholat. Pas keluar 40 hari punya kenalan dokter. Begitu anaknya sakit, ingat siapa? Ingat dokter. Sebelum 40 hari anaknya sakit, ingat Allah, sholat. Setelah 40 hari punya kenalan dokter, dia sakit, ingat dokter. Rahimakumullah. Kita ingin kembali ke track, kembali ke dakwah yang kuno lagi, yang kita rasakan kenikmatannya, kita rasakan kelezatannya. Jangan sampai seperti kata Maulana Abdurrahman Damat Barakatuh, beliau sampaikan, hari ini yang membuat turunnya dakwah kita itu dua saja sebenarnya. Satu, lemahnya yakin. Dua, rusaknya bi'ah. Lemahnya yakin dan rusaknya bi'ah, rusaknya suasana. Ini orang punya kerja dakwah, punya liman dakwah, cerita dakwahnya gak pede. Cerita dakwah tuh gak pede. Mau menceritakan dakwah tuh udah gak pede. Udah Masya Allah. Padahal Masya Allah, ini dakwah rahmatan lil alamin, sudah Allah Ta'ala buktikan hakul yakin. Ini rahmatan lil alamin, udah hakul yakin. Coba Bapak hayati, Bapak bayangkan, andai kan gak ada kerja dakwah ini, ya, tidak ada kerja dakwah ini, lalu ada satu orang muslim, ya, sudah tua, badan lemah, uang gak punya, tokoh bukan. Kalau saya mau berjuang itu kira-kira gerakan mana yang mau nerima? Siapa yang mau ambil orang begini? Potensi gak ada, kelebihan gak ada. Andai kan gak ada dakwah ini, mau berjuang bingung, cuma semangat gak kepake, dan tenaga gak punya, pikiran kadang lupa, kadang pikun. Tapi subhanallah dengan dakwah ini, jangankan orang tunarungu, jangankan orang normal, tunarungu, orang buta, kaki cacat, masih bisa jadi asbab hidayah.
Kita tidak boleh menafikan usaha-usaha kegiatan agama yang lain. Enggak, kita hormati, kita kerjasama. Tapi untuk saya, rahmatan lil alamin, Allah Ta'ala wujudkan dalam dakwah ini. Kita mesti begitu. Buktinya terlalu banyak. Rahmatan lil alamin, menyebar ke seluruh dunia. Bayangin, dengan cara yang sama, sederhana, menyebar ke seluruh dunia. Jadi dakwah kita standarnya itu internasional. Dibawa kemana saja ada yang nyambut, dibawa kemana saja ada yang ansor, ada yang nusrah. Kalau kita buat inovasi sendiri, cara lain, mungkin laku di kampung kita, mungkin bisa di kabupaten kita, bawa ke tetangga sebelah, ke negara tetangga, ke Filipina, ke Thailand, mungkin orang udah nggak kenal model apa ini. Tapi lihat dakwah ini, subhanallah, sampai ke ujung-ujung dunia, sampai ke Fiji Island, sampai ke dekat kutub utara, sampai ke ujung Afrika. Kita bawa modal 6 sifat, makomi intikoli, di sana banyak orang akan menyambut kita. Sudah rahmatillah alamin, dakwah seluruh alam kayak gini, kita bawa masih gak pede. Subhanallah, betapa menyedihkannya. Nah, kita belajar dengan kita keluar dengan makomi intikoli tadi, yakin. Belajar yakin pada Allah, belajar yakin pada amal, meningkatkan keyakinan pada akhirat. Sehingga melihat dunia kita tinggalkan, ya sudah, dunia. Dan semua orang yang kemudian menjadi tokoh-tokoh besar, kalau para anbiya udah pasti. Kalau para anbiya udah pasti, udah jamin. Orang-orang biasa yang gak maksum, yang kemudian Allah Ta'ala muliakan, Allah Ta'ala angkat, pasti punya dua ini, yakin yang hebat dan zuhud yang luar biasa. Semuanya. Kita mau bicara siapa aja, lihat orang yang kemudian makbul indallah, Allah Ta'ala muliakan, Allah Ta'ala jadikan keberkahan, kebaikan menyebar, terjaga sampai ratusan tahun, semuanya punya sifat ini. Sahabat semuanya. Makanya ada seorang ulama termasuk masyayikh kita juga, namanya Sayyid Abdul Hasan Ali An-Nadwi rahimahullah. Beliau sampaikan dalam satu bayan beliau, kita hari ini berhajat pada 3 bentuk pengorbanan. Berapa? 3 bentuk pengorbanan. Kata beliau begitu, hari ini kita berhajat pada 3 bentuk pengorbanan. 1, pengorbanan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. 2, pengorbanan Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. 3, pengorbanan Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih. Kita sekarang sedang berhajat pada 3 pengorbanan ini. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, sampai Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat kehebatan Khalid bin Walid dalam berperang, menyusun strategi, dalam bermusyawarah, dalam buat keputusan, sampai beliau katakan, kayaknya wanita nggak akan ada lagi yang bisa melahirkan orang seperti Khalid bin Walid ini. Saking hebatnya. Apa pengorbanan beliau? Pengorbanan kedudukan, mendahulukan ketaatan. Bayangin Pak, di puncak karirnya, kalau kita bilang begitu, di puncak prestasinya, puncak perjuangannya, kemenangan, terus menang, gak pernah ada kalahnya. Tahu-tahu oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diapakan? Dicopot tanpa salah. Lihat surat aja, copot turun. Terus gimana? Ngambek? Gak berjuang lagi gitu? Tetap berjuang. Dari panglima jadi prajurit biasa, Pak. Itu kan pengorbanan luar biasa. Pengorbanan perasaan yang subhanallah. Makanya memang seluruh anbiya itu laki-laki. Karena semestinya memang laki-laki lah yang mintanya baja, mintanya enggak cemen. Para anbiya kan laki-laki semua, enggak ada perempuan. Ya.
Karena kalau laki-laki mintanya minta laki-laki. Tuh. Maka sangat disayangkan sudah bentuknya laki-laki, dai laki-laki minta perempuan. Gara-gara ada bentuk jemaah nggak jadi amir, ngambek. Astagfirullah. Musyawarah nggak kebeli Faisalah, ngambek. Ngambek nggak mau dakwah lagi loh. Ini laki-laki apa perempuan ini? Coba, kalau suka ngambek tuh laki-laki apa perempuan? Ya perempuan, Pak. Kan kita semua alhamdulillah yang dewasa udah punya istri. Tahu sifat perempuan gampang ngambek gitu ya? Merajuk, ngambek, minta di perhatian khusus, dirayu-rayu itu kan perempuan. Duh, betapa sangat memalukannya di depan kaca gagah laki-laki. Surbannya segede ban Vespa. Oh, bang. Loh, dalam hal begini kok jadi kayak perempuan? Mental kerupuk cemen. Gara-gara gak ditunjuk, gak dimintain nasihat, gak jadi Faisalah, ngambek. Astagfirullahaladzim. Gimana ini? Loh, emang targetnya dakwah itu supaya jadi Faisalah? Supaya jadi tukang bayan begitu? Dirubah aja namanya jadi kabayan gitu. Makanya itu lihat Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Loh, kita kan itu baru sebutan orang, mak kudama, orang lama korban, itu kan sebutan orang. Ini disebutan Rasulullah, Saifullahil Maslul. Oleh Rasulullah dikasih gelar kayak gitu, oleh Sayyidina Umar dicopot tuh, Pak. Ada nggak satu riwayat mengatakan beliau ngambek begitu? Akhirnya izin pulang, udah kamu ambil, saya mau pulang. Ada begitu? Nggak ada, Pak. Terus berjuang. Itu pengorbanan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Itu yang kita perlukan. Kata Sayyid Abu Hasan Ali An-Nadwi rahimahullah. Itu laki-laki itu. Itu laki-laki itu begitu. Dan ajib. Di akhir-akhir hayat beliau, apa kata beliau kepada Abu Darda radhiyallahu anhu? Umar itu orang luar biasa. Saya berharap dia dipanjangkan umurnya. Abu Darda, kau lihat nanti. Kau lihat nanti. Kalau Umar meninggal, kamu lihat betapa fitnah akan menyebar. Loh, orang yang nyopot beliau dipuji kayak gitu. Gimana dengan kita hari ini? Prestasi kita apa? Pengorbanan kita sudah seperti apa? Lalu tersinggung. Gara-gara nggak dipilih, gara-gara nggak ini, nggak itu. Loh, Masya Allah. Lalu kok itu pakai jilbab pantas, Pak? Punya wanita begitu pakai jilbab pantas. Nah ini pakai sarung, pakai gamis, Masya Allah, gamisnya rapi, setrika, wangi. Loh, mintanya mental ibu-ibu dipakai. Alhamdulillah di sini nggak ada, Pak. Alhamdulillah. Di sini nggak tahu di tempatnya. Tobat insya Allah ya. Itu semua kan karena akhirnya belum di depan mata. Kalau akhirnya di depan mata seperti Khalid bin Walid ini radhiyallahu anhu. Beliau katakan la lailatun yuhabuli arusyun. Satu malam yang aku diberi hadiah pasangan baru. Wa ana muhibbun laha, dan aku mencintainya. Potongannya menari, wajahnya menari, aku mencintainya. Malam itu saya disuruh malam pertama. Kalau dibandingkan ini, maka aku lebih suka melewati satu malam yang dingin, gelap gulita di tengah pasukan yang besok akan bertempur. Itu laki-laki. Kenapa bisa begitu? Karena mentalnya mental laki-laki, akhirnya di depan mata. Ini banyak di antara kita, alhamdulillah di sini nggak ada ya. Di sana adanya.
Akhirat gak kelihatan, mintanya ibu-ibunya dibawa masuk dalam hati. Ya akhirnya begitu. Maka itu pengorbanan pertama. Baru kemudian siapa? Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Tidak merasa menyesal, tidak merasa dihinakan, tidak merasa dilecehkan, tatkala tidak diberi jabatan, sama saja. Yang penting Allah terima. Lihat kata beliau sebagai laki-laki. Kurang lebih, kan ya, dengarkan wahai orang-orang pengecut. Dengarlah wahai orang-orang penakut yang khawatir nyawanya melayang gara-gara perang. Lihat Khalid, lihat saya ini. Tidak pernah mundur satu langkah pun. Tidak ada tubuh yang tidak ada cacat di situ. Entah itu dengan tombak, dengan pedang, dengan panah, semuanya penuh tubuhnya. Tapi ternyata nggak mengalami kematian di medan perang, malah matinya di atas kasur seperti unta. Nah, itu laki-laki. Itu laki-laki. Tidak harus fisiknya kuat, gede, suaranya menggelegar, enggak. Mintanya gimana? Mental dai atau mental masturot? Astagfirullahaladzim. Jangan sampai mental masturot kita pinjem. Loh, kita ini dai, malah mental istrinya dipinjem. Mental ibu-ibu PKK dipakai. Alhamdulillah di sini nggak ada. Alhamdulillah. Sekarang, maka kita berlatih, Pak. Semuanya kita berlatih. Semuanya masih proses. Ini pengorbanan pertama. Siapa tadi? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Pengorbanan kedua pengorbanan Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Yang cerita juga sama, Sayyid Abu Hasan Ali Andui rahmatullah alaih. Kata beliau, kalau kita hanya melihat biografi Umar bin Abdul Aziz dari kecil sampai beliau menjelang diangkat jadi khalifah, kita nggak akan nyangka beliau akan menjadi tokoh yang merubah dunia. Hidup di tengah istana, orang yang paling mewah hidupnya Pak zaman itu, paling mewah hidupnya, baju terbaik, parfum termahal, sampai tren zaman itu, viral zaman itu, Umar style, cara jalan melangkahnya Umar bin Abdul Aziz itu ditiru anak-anak muda. Duh, cara jalannya ditiru, belum lagi bajunya, semuanya ditiru, Pak. Kalau orang melihat itu, aduh ini gimana besarnya nanti? Terus kok bisa kemudian berubah itu kenapa? Lama menyampaikan ada dua. Pertama, karena tolaknya umat punya keinginan kuat supaya Allah hadirkan pimpinan yang akan bimbing mereka dengan baik. Soalnya umat sudah jenuh, Pak. Banyak orang-orang soleh, ahli doa, ahli taqarrub ilallah zaman itu udah merasa jengah, merasa jenuh dengan kehidupan zaman itu. Walid, raja sebelum-sebelumnya, bin Abdul Malik, punya hobi apa? Properti. Tanah, bangunan, itu aja yang dipikirkan. Maka seluruh masyarakatnya pikirannya sama. Mikir tanah, bangunan, itu aja dipikirkan. Walid meninggal dunia, ganti Sulaiman. Lebih unik lagi Sulaiman bin Abdul Malik ini. Hobinya apa? Hobinya makan enak, perempuan cantik. Sehingga di majelisnya itu yang dibicarakan apa? Ada pasar budak-budak cantik, ada nggak? Coba carikan untuk saya. Loh gitu, jadi omongan di istananya itu. Maka ke bawah masyarakat di warung-warung itu omongannya. Wanita cantik, makan enak, wanita cantik, makan enak, wanita cantik, makan enak. Itu masyarakat begitu semua. Makanya kita yang duduknya, yang tinggalnya di markas, yang sering ke markas, hati-hati ya. Yang jadi pikiran kita, jadi omongan kita, itu yang menyebar nanti.
Bukan suatu kemudahan, kenikmatan, kemudahan jadi orang markas tuh. Enggak. Yang dikerjakan, yang jadi pikiran itu yang menyebar nanti. Maka Sulaiman bin Abdul Malik begitu, rakyatnya begitu juga. Subhanallah, Allah menginginkan kebaikan, muncullah Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Yang kalau lihat backgroundnya tadi gak meyakinkan, saking mewahnya hidupnya, saking foya-foyanya. Subhanallah, sebagai ulama katakan Ibrahim bin Adham rahmatullah alaih, Allah angkat menjadi wali Allah tatkala meninggalkan kursi kerajaan. Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih, Allah angkat jadi kasih Allah tatkala duduk di singgasana kerajaan. Begitu beliau dinobatkan, diangkat, ya. Ini udah kehendak Allah. Sebenarnya kalau urutan kerajaan beliau nggak punya hak di situ. Tapi Sulaiman bin Abdul Malik tadi punya anak yang besar meninggal, yang ada kecil semua, sehingga mau dijadikan putra mahkota nggak ada yang layak. Dipakein baju, pakai ini, wah kegedean. Dibawain pedang, kegedean pedangnya. Wah, bingung Sulaiman gimana ini. Maka langsung dia nasihati, ya udah itu Umar bin Abdul Aziz udah dewasa, dia aja yang layak. Oh iya, akhirnya diangkatlah menjadi putra mahkota, nanti kalau saya meninggal dia penerusnya. Subhanallah, begitu selesai penguburan, beliau balik ke istana, lihat, apa ini? Ini hordeng-hordeng baru untuk perayaan penobatan engkau sebagai raja. Copot, suruh nyopotin semua. Pakai hordeng yang biasa aja, copotin semuanya. Istrinya yang aslinya juga hidupnya mewah seperti beliau, ditanya gimana? Mau terus pakai perhiasan itu, tapi kita pisah, atau kau serahkan itu Baitul Mal? Tapi ini bicara Umar bin Abdul Aziz, Pak, yang hatinya udah untuk Allah. Jangan kita yang hatinya masih pesuruh dunia ngomong gitu ke istri. Tarik ditampar kamu, paling minta apa mau dijual untuk cari istri lagi. Bisa gitu, kalau ini kan enggak. Diambil, masukin, udah berubah hidupnya, Pak, total. Sehingga tatkala ini berubah yang mimpin, masyarakat otomatis berubah. Orangnya orang itu juga yang kemarin sukanya cerita perempuan sama makanan, hari ini ketemu di warung malah ceritanya Al-Quran, cerita tentang khatam Quran, cerita tentang puasa sunat, cerita tentang tahajud. Coba orangnya itu sama. Maka gimana pengaruh pimpinan itu ke bawah, subhanallah. Itu asbab pertama. Karena sudah kuatnya tolak di hati umat. Ini ada kebaikan, ini ada perbaikan, Allah yang menghadirkan. Yang kedua adalah berkah keadilan dan waroknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan neneknya ini. Kan ini keturunan orang warok. Sayyidina Umar udah sangat sering kita dengar gimana waroknya beliau. Beliau keliling, ada seorang ibu ngomong dengan anaknya tentang susu. Lalu ibu ini bilang ke anaknya, cobalah ditambah air dan dicampur biar untungnya lebih gede, kan gitu. Ternyata anaknya bilang apa? Jangan. Umar bin Khattab buat peraturan, kalau ketahuan keras ini hukumannya. Umar kan tidur jam segini malam-malam, udah campur aja. Umar gak tidur, tapi Tuhannya Umar gak tidur. Umar tidur mungkin, tapi Tuhannya Umar gak tidur. Pasti melihat kita, jangan. Ternyata ibu ini sedang uji anaknya. Maka Sayyidina Umar sudah melihat waroknya ibu ini terkesan. Melihat waroknya anaknya dididik terkesan. Dia panggil anaknya. Akhirnya Asim bin Umar bin Khattab radhiyallahu menikah dengan wanita tadi. Punya anak perempuan namanya Ummu Asim. Ummu Asim dilamar keluarga besar namanya Abdul Aziz. Punya anak Umar bin Abdul Aziz tadi. Maka kata ulama, ini adalah berkah kewaraan, berkah kezuhudan. Punya anak seperti ini. Sehingga walaupun besar tumbuh di tengah kemewahan, ujung-ujungnya husnul khotimah juga. Maka kita introspeksi lagi, Pak.
punya anak bandel, punya anak nggak nurut, dipondokkan malah kabur, dipondokkan buat masalah. Jangan-jangan kita yang masalah. Loh, jangan-jangan kita yang masalah. Ini kan Umar bin Abdul Aziz dididik dalam kemewahan, ujungnya kebaikan. Loh, na'udzubillah, kita punya anak dididik di pesantren, udah keluar jadi preman. Alhamdulillah di sini nggak ada. Di sini. Maka kalau terjadi seperti itu, kita introspeksi. Jangan-jangan saya kurang warok. Jangan-jangan saya kurang takwa. Uang amanah, pinjam dulu pakai dulu, nanti ganti. Saksinya nggak ada, tulisannya nggak ada, akadnya nggak ada, uang siapa. Tahu-tahu lupa, saya meninggal dunia nggak kebayar. Anaknya jadi preman ya, jangan salahkan siapa-siapa. Rizki apa yang dimasukkan ke mulutnya? Kita pengen dia jadi soleh, bahan bakunya, bahan bakarnya kayak gitu kotornya. Sebab salah satu kebaikan yang Allah Ta'ala berikan pada warok dan takwa dan zuhud adalah solehnya keturunan. Sebaliknya juga, Pak. Sebaliknya juga, orang yang ceroboh dalam halal haram, dalam takwa, dalam kezuhudan, dalam kewaraan, sebaliknya yang Allah sering nampakkan adalah hilangnya kesolehan dan ketaatan dari anak. Maka kita belajar, insya Allah ya. Nah, ini pengorbanan kedua. Pengorbanan siapa? Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Di tengah mewahnya, di tengah banyaknya fasilitas, beliau ambil jalan takwa, ambil jalan warok. Saking waroknya, para pegawainya digaji 300 dinar. Dia sendiri ambil gaji 60 dirham. 60 dirham. 1 dirham kurang lebih 75.000. Sehari 2 dirham 150.000. Sebulan berarti 4,5 juta. Sebulan 4,5 juta itu gaji beliau tetapkan untuk diri beliau sendiri 4,5 juta. Para menterinya digaji berapa? 300 dinar. 1 dinar 3,5 juta kali 300. Kayak gitu. Saking zuhudnya, saking waraknya. Sehingga wafat peninggalannya cuma 18 dinar. Itu pun 9 dinar untuk pemakaman, untuk beli kafan dan sebagainya, tinggal 9 dinar. Dibayuni untuk 11 anak laki-laki dan 1 perempuan. Tapi beliau yakini, tatkala orang bertakwa, anak-anak soleh, wa huwa yatawallas sholihin, dan Allah Ta'ala buktikan. Anaknya makmur, sejahtera, pada soleh semuanya, jadi kaya dan dermawan semua. Itu pengorbanan Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Yang ketiga adalah pengorbanan siapa tadi? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Masya Allah. Ini pun sama, contoh kewaraan. Beliau ulama yang hafal berapa? 1 juta hadis. Kita fadilah Quran ada 40 hadis, kita hafal berapa itu? Hafal berapa, Pak? Kadang maknanya pun gak hafal. Ini hafal 1 juta hadis. Saking waroknya beliau, maka beliau lebih memilih jadi kuli panggul di pasar daripada menerima pemberian orang. Sampai kayak gitu. Oh, itu masa muda? Bukan, setelah jadi imam ini ceritanya. Setelah jadi imam, muhaddis al-jalil, muhaddis yang mulia, yang orang datang berbondong-bondong ingin ambil ilmunya, beliau kadang-kadang untuk menafkahi keluarganya jadi buruh panggul. Kadang-kadang jadi juru tulis, nuliskan kitab, itu dijual daripada menerima pemberian orang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu katakan, man ya'kulu mimma li ghairihi kaman yaghrisu syajaratan fi ardi ghairihi, atau kama qala.
Barang siapa rizkinya, makanannya dari pemberian orang lain, seperti orang bertanam pohon di kebun orang lain. Maka orang yang melihat akhirat, Pak, orang yang melihat akhirat, keluarga Allah Ta'ala, lalu dimodali orang, itu bukan sesuatu yang menggembirakan. Itu menyedihkan. Itu apa? Menyedihkan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Masya Allah, beliau dalam keadaan gak punya uang, dibawakan uang warisan seorang tokoh. Ada 3 kantong. Satu kantongnya 1.000 dinar. Tadi 1 dinar itu 3,5 juta kali 1.000. Berapa itu? 3,5 M. Ini 3 kantong dibawakan ke rumahnya. Tuan, ini orang soleh itu meninggal, ini dibagi ke, memang wasiatnya begitu, ini bagian tuan, ada 3 kantong, masing-masing 1.000 dinar. Katakanlah 1 kantong 10 M, 30 M dibawakan ke depan beliau, kata beliau, kasih ke yang lain aja, saya nggak perlu, saya udah cukup. Kalaulah beliau terima, maka itu nggak akan menjadi catatan sejarah, Pak. Kalau itu betul, Masya Allah min haitsul ihtasib ini, Masya Allah, jazakallah, semoga Allah berkait. Nah, itu orang lain juga bisa. Tapi karena beliau bisa menolak inilah, makanya ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Tinggal sekarang pilihan kita. Mau mujahadah, berjuang dengan Allah Ta'ala, bi'amwalikum wa anfusikum, dengan susah payah, atau asal jalan, gitu aja. Hadirin rahimakumullah. Itu Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Masya Allah. Begitu waroknya. Kita juga enggak kekejar, Pak. Kita juga enggak kekejar. Suatu ketika beliau puasa. Puasa karena enggak punya makan. Udah 3 hari menahan lapar. Buka sahur hanya minum air. Hari ketiga beliau cari hutang. Cari utangan. Cari pinjaman, dapatlah tepung gandum. Diserahkan ke istrinya untuk dimasak untuk buka puasa. Udah. Waktu buka puasa, udah kata beliau, kok cepat sekali? Kok cepat sekali masak rotinya? Kan kita nggak punya lampu, bayangin Pak. Minyak untuk lampu pun nggak punya. Kan kita nggak punya lampu, kok bisa masak secepat ini? Iya, barusan masaknya di belakang, buat adonannya di belakang. Kenapa di belakang? Itu kan ada rumah paman itu, dia pasang lampu di luar. Jadi kita dapat cahayanya. Nah, sehingga bisa buat adonannya. Oh begitu, kasih yang lain, saya nggak makan. Allahu Akbar. Kasih yang lain, saya nggak makan, saking waroknya. Allahu Akbar. Maka orang-orang yang super seperti inilah yang ditulis namanya dalam kitab-kitab kumpulan orang mulia. Kalau orang yang biasa-biasa saja ya nggak akan masuk sejarah. Sekarang tinggal kita mau di barisan yang mana. Hadirin rahimakumullah. Maka kita bentuk diri kita dengan keluarga Allah Ta'ala, dengan makomi, dengan intiqoli, dengan menghadirkan akhirat depan mata kita. Memang targetnya akhirat nanti, tapi di dunia kita mesti ada bukti bertambahnya cinta kita pada ibadah, bertambahnya cinta kita pada ilmu dan ahli ilmu. Kan itu fadilah zikir, ilmu ma'dzikir. Maksudnya kan kita cinta pada ilmu, cinta pada ahli ilmu, cinta pada zikrullah, cinta ibadah, sehingga tenggelam dalam ibadah, sibuk ibadah, dan nampak di tengah masyarakat kita dirindukan. Masya Allah. Sebab itu adalah etalase dakwah kita. Kita mau cerita dakwah, hasilnya apa? Hasilnya adalah sholat khusyuk dan sebagainya. Orang nggak ngerti. Tapi muasyarah kita berubah, muamalah kita berubah, jadi baik, jadi ramah. Itu yang akan orang meyakini, oh dakwah ini benar. Itu lihat bapak itu sekarang jadi baik. Bayangin Pak, orang zaman dulu ya, begitu baiknya. Suatu ketika ada satu orang menjual rumah. Maka dia tulis di situ, di iklannya itu, harga rumah 50.000 dirham. Yang kedua, harga kedudukan sebagai tetangga
Sa'ad bin As dilelang. Siapa yang paling mahal saya jual ke dia. Orang lewat heran. 50.000 rumah ini masuk akal. Lalu terus enaknya jadi tangga itu apa enaknya kok dijual ini? Apa begini ini penjualan model apa? Udah, kalau kamu pindah ke sini jadi tangganya Sa'ad bin As, kamu merasakan nanti nikmatnya itu kayak apa? Kita nggak ada dicari, kita kesusahan dibantu, kita sakit dijenguk, dibantu pengobatannya. Sudahlah pokoknya kamu nggak akan nyesel beli berapapun. Akhirnya jadi omongan Pak, jadi viral. Ada orang jual rumah dan jual pertetanggaan dijual ada harganya. Akhirnya berita ini karena viral sampailah ke telinga Sa'ad bin As radhiyallahu anhu. Oh begitu. Ya udah kasih tahu gak usah dijual. Saya kasih hadiah aja. Kirim hadiah 100.000 dirham. Sa'ad bin As tadi ingin mempertahankan sebagai tetangga malah kasih uang 100.000 dirham cuma-cuma. Itu banyak jadi tetangga saya kayak gitu Pak. Nah, kita sekarang evaluasi. Tetangga kita udah merasakan begitu belum? Jadi tetangga kita merasakan nyaman, tenang, senang. Tatkala Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat, maka satu orang sahabat setelah selesai iddah, jadi Sayyidina Umar ini satu orang sahabat melamar. Beliau sampaikan, saya melamar kamu bukan karena ketertarikan pada fisik kamu, bukan karena syahwat pada kamu ya. Saya melamar kamu karena pengen tahu rahasia malam hari Sayyidina Umar itu kayak apa di depan Allah Ta'ala. Pasti hanya kamu yang bisa cerita. Allah. Itu kalau istri Sayyidina Umar begitu Pak. Istri Sayyidina Umar meninggal pasti cerita hebatnya Sayyidina Umar. Sekarang bayangkan kalau kita meninggal, istri kita ceritanya kira-kira cerita apa? Yang terkenang dari kita apanya gitu? Allah. Nah, kita jawab sendiri. Al-Rahimakumullah. Maka ini risalah agung dari Allah Ta'ala pada Anbiya alaihi salatu wassalam. Hasilnya apa? Hidayah. Syaratnya juga tadi. Walladzina jahadu fina. Pertama terjadi yang benar, kedua niatnya yang benar. Fina untuk Allah gitu. Untuk siapa? Untuk Allah. Baru dapat hidayah. Nah, kita pengen untuk Allah ini, kita mesti tahu Allah ngasihnya apa. Allah ngasihnya apa. Sehingga para sahabat Allah ajma'in, mereka berlomba-lomba mengejar apa yang Allah Ta'ala sediakan, mengejar Allah Ta'ala apa yang Allah Ta'ala hadiahkan. Yang tertinggi tentunya adalah ridha Allah. Tertinggi adalah wujuhu yawmidzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu yang tertinggi. Melihat Allah. Betapa nikmatnya Pak hari itu. Masya Allah. Tatkala ahli surga masuk dalam surga, semoga kita masuk di dalamnya juga. Lalu Allah Ta'ala mengucapkan salam qawlan min rabbir rahim. Masya Allah. Disalami oleh Allah. Seorang hamba dapat salam dari Allah. Seorang hamba dapat salam dari Rabbul Alamin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Masya Allah. Sudah dikasih nikmat. Maka Allah bertanya, bagaimana? Sudah ridho, sudah puas kalian? Ya Allah, sudah lebih dari puas. Alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah putihkan wajah kami? Jadi nanti semuanya putih, bersih Pak. Masuk surga ini. Gak ada yang coklat, hitam, gak ada lagi. Putih semuanya. Wa tudkhilnal jannah, engkau masukkan kami dalam surga. Wa tunajjina minan nar, engkau selamatkan kami dari neraka. Sudah cukup ya Allah. Sudah. Dan hari ini akan saya tambahkan nikmat lagi pada kalian. Apa ya Allah? Sudah cukup ini. Udah lebih-lebih. Hari ini kalian akan aku perkenankan untuk melihat aku. Maka orang-orang yang dulu tahu kisah Nabi Musa alaihissalam, mereka merasa heran. Nabi Musa tidak bisa melihat, kita akan melihat Allah. Masa iya? Masa benar sih? Sehingga Allah SWT perintahkan malaikat buka hijab.
Salah satu riwayat 70, dalam riwayat lain 70.000 Pak hijabnya. Hijab min nur, hijab dari nur. Dibuka satu hijab, 2 hijab, 3, 4, 5. Orang nggak berkedip Pak. Penasaran gimana pengen melihat Allah. Maka dibuka 10, 20, 30, 40, 100. Orang udah gak sabar. Gimana rasanya nikmatnya melihat Allah. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 20.000. Begitu 70.000 hijab terbuka semua. Orang histeris. Hanya bisa berteriak Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu nikmatnya melihat Allah, semua nikmat terlupakan. Lupa semua. Bidadari yang disediakan lewat, kenikmatan makanan lupa, istana lewat, semuanya terlupakan. Begitu nikmatnya melihat Allah. Maka mereka menatap. Ila rabbiha nadhirah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 200 tahun lamanya melihat Allah. Lalu hijab ditutup. Wahai malaikat, kok sudah ditutup baru sebentar? Kalian tahu melihat sudah berapa lama? Baru sebentar. Kalian sudah menatap Allah 200 tahun. Gak terasa Pak. Itu yang kita cari itu Pak. Bisa berjumpa dengan Allah, Allah ridho pada kita. Bukan pengakuan orang, sebutan orang, pujian orang. 0 Pak, tidak ada nilainya. Kalau Allah tidak mengakui, Allah tidak ridho, itu 0. Siapa pengen dapat itu Pak? Masya Allah, Insya Allah. Wujuhu yawmin nadhirah Wujuhu ila rabbiha nadhirah. nadhirah. Ila rabbiha. Itu nikmat puncak. Di bawahnya banyak nikmat-nikmat lagi Pak. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika berkhutbah, sungguhnya dalam surga Aden ada satu istana Allah Ta'ala sediakan. Di dalamnya ada 500 bangunan, 500 istana. Di dalam setiap istana ada 500 bidadari. A'addah Allah Ta'ala siapkan untuk apa? Lin nabiyyin, untuk para nabi. Hani'an laka ya Rasulullah, kata beliau, gembira ya Rasulullah kau telah dapat ini. Was-siddiqin, kedua untuk siddiqin. Hani'an laka ya Abu Bakar, gembira wahai Abu Bakar engkau telah dapat ini. Wasyuhada, orang yang disyahid di jalan Allah. Wa anna laka syahadah ya Umar. Umar, kamu mau mati syahid dari mana ceritanya? Pengen dapat ini mati syahid dari mana ceritanya? Beliau merasa enggak layak mati syahid. Tapi beliau tetap doa. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik wa mautan fi baladi rasulik. Ya Allah, berikan saya syahadah, mati syahid di jalanmu, dan kematian di kota nabimu. Allah kabulkan. Meninggal di Madinah tapi mati syahid. Masuk surga, di antaranya satu istana isinya berapa tadi? 2,5 juta bidadari. 2,5 juta bidadari. Allah Ta'ala tanya kita, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Terus bi amwalikum wa anfusikum. Nah, ini usul tertib bukan dari masyayikh, dari Allah. Bi amwalikum wa anfusikum. Harta sendiri dan diri sendiri. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam hadis sahabat itu, satu orang datang, ya wahai Sayyidina, wahai Amirul Mukminin, saya ingin jihad tapi nggak punya uang, gimana ini? Kalau bahasa kita tolong dimusyawarahkan. Sayyidina Umar, di sini ada nggak yang perlu tenaga dia? Saya Amirul Mukminin, saya punya kebun kurang tenaga. Kamu kerja di dia. Kamu kerja di dia. Setelah sekian lama dipanggil yang punya kebun. Gimana ceritanya kemarin? Bagus kerjanya. Udah ada berapa gajinya? Sekian. Panggil. Ini gajinya, ini gaji kamu, terima. Udah, sekarang terserah kamu setelah punya uang. Mau kamu pakai keluar silahkan, mau kamu bawa pulang pun nggak apa-apa. Itu Sayyidina Umar.
Bukan terus awas ya, ini kemarin dapat kerja gara-gara mau keluar loh. Gak dibagi keluar kualat nanti, bisa kena adab loh. Gak ada begitu Pak. Oh gajinya dia kok. Ya, terserah dia. Tapi orang keluar bi anfusikum, bi amwalu anfusikum. Dengan amwal sendiri, anfus sendiri. Maka hasilnya apa? Yaghfir lakum dzunubakum, dapat maghfirah. Dosa yang sudah-sudah, dosa mata, dosa telinga, Allah Ta'ala ampuni. Wa yadkhulukum jannatin, masukkan kalian ke dalam surga, pada dalam taman-taman, surga-surga. Tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai. Sungai susu, sungai madu, sungai air yang luar biasa beningnya. Wa masakin thayyibah, dan tempat tinggal yang bagus-bagus. Tempat tinggal bagus itu kan relatif, menurut siapa gitu. Menurut siapa? Maka Imam Hasan Basri rahmatullah alaihi mendengar ini kata masakin thayyibah, bingung apa maksudnya masakin thayyibah. Maka soal pada sahabat, wahai Abu Hurairah, wahai Imran, ini apa maksudnya masakin thayyibah ini? Maka kata Imran bin Husain dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, alal khabiri saqatta, kamu bertanya pada orang yang tepat. Sa'alna Rasulullah SAW, kami bertanya pada Rasulullah tentang masakin thayyibah ini. Maka Rasulullah menjawab, tasrum minal lu'lu', istana yang dibungkus dengan mutiara. Mutiara segede tasbih aja bisa ratusan juta. Ini istana begitu gede, bahannya mutiara. Fihi sab'una darun min yakutatin hamra. Ada 70 mahligai terbuat dari yakut merah semuanya. Bukan batu bata, bukan marmer, tapi permata yakut warna merah bening jadi istana semua. Ada 70. Wa fi kulli darin sab'una baitatin min zumurrudatin khadra. Itu begitu masuk ke tiap-tiap istana merah tadi, di dalamnya ada 70 kamar terbuat dari zamrud hijau. Udah berapa? 70 kali 70, 4.900 Pak. Wa fi kulli baitin sab'una sariron. Di dalam setiap kamar ada 70 ranjang. Satu kamar 70 ranjang. Kamarnya 4.900 kali 70, silakan hitung sendiri. Wa ala kulli saririn sab'una firashan. Setiap satu ranjang ada 70 kasur. Wa ala kulli firashin hurun 'ain. Di atas setiap kasur bidadari menunggu giliran semua. 70 kali 70 kali 70 kali 70 pangkat 4. Hitung sendiri itu. Bukan lagi 2,5 juta Pak, banyak sekali pokoknya. Beliau lanjutkan lagi, wa fi kulli baitin sab'una ma'idatan. Di dalam setiap kamar tadi ada 70 meja makan. Wa ala kulli ma'idatin sab'una lawna min at-ta'am. Di atas setiap meja makan ada 70 jenis makanan. Berapa udah itu? Hitung sendiri pokoknya. Yang menunjukkan apa? Satu orang mukmin Allah kasih kekuatan menghabisi semua makanan, menghabisi bidadari semua itu satu pagi beres. Satu pagi beres semua Pak. Enggak nunggu giliran sebulan kemudian, enggak. Satu pagi sekian ratus juta tuh diberesin sendiri. Sekian banyak makanan diberesin sendiri. Caranya apa? Tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Yang siapa? Silakan daftar Pak. Yang belum daftar, belum tutup jemaah, silakan daftar Pak. Masya Allah, silakan Pak.